Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Pada kali ini aku akan melakukan perjalanan menuju ke tempat yang belum pernah aku kunjungi, yaitu Kota Sampang yang berada di Pulau Madura. Aku memulai perjalanan ini dari Bekasi Timur, naik kereta komuter lain menuju ke arah Jakarta Utara, yaitu di Terminal Tanjung Priok. Sampai Jatinegara toh. Mending kayak gitu sih. Tapi ya terserah kalau mau sampai Kampung Bandan takutnya nyangka ya. Ya wes, ngikut ya. Dari Bekasi Timur, aku turun di stasiun Jatinegara. Sebenarnya sih bisa naik komuter lain dari Bekasi Timur, langsung turun di stasiun Tanjung Priok dengan transit di stasiun Kampung Bandan. Cuman karena aku masih belum kebiasa dengan jadwal KRL yang baru, yang mulai aktif tanggal 28 Mei kemarin teman-teman. Takutnya sih sambungan KRL ke Tanjung Priok dari Kampung Bandan itu terlalu lama. Akhirnya kami berdua turun di stasiun Jatinegara. Buat teman-teman yang udah jarang ke stasiun Jatinegara pasti kagum deh dengan perubahan stasiun ini. Adanya proyek pembangunan double track yang membuat stasiun Jatinegara ini direnovasi menjadi keren banget seperti ini teman-teman. Stasiun Jatinegara merupakan stasiun percabangan menuju ke arah Pasar Senen maupun ke Manggarai hingga jalur layang seperti ke Gambir. Stasiun ini merupakan gerbang selamat datang bagi penumpang kereta api dari arah timur seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Barat. Kenapa kok aku sebut gerbang selamat datang? Ya karena hampir semua kereta jarak jauh berhenti di stasiun ini untuk menurunkan penumpang. Walau kini stasiun Jatinegara udah berubah total dengan tampilan arsitektur modern minimalis yang berkiblat di Eropa, tetapi bangunan lamanya nggak dilupakan teman-teman, tetap dipertahankan seperti sedia kala. Wah ini mantep banget ini, karena bagaimanapun juga stasiun yang diresmikan pada tahun 1910 ini menyimpan nilai sejarah yang luar biasa sehingga ditetapkan sebagai cagar budaya. Berarti yang sana tuh dari PGC. PGC Priok. Koridor 10. Kalau yang di sono? Yang di mana? Yang di sono? Koridor berapa ya? 11 kayaknya. Gerbang Kampung Melayu. Oh, ya berarti harus transit dulu kalau sono. Iya. Berarti mending kita jalan sono aja. Iya, biar langsung ke arah Priok. Soalnya kalau nunggu di sana kan nunggu bis dulu sampai halte depan. Jadi lama. Oke, siap. Ya untungnya nggak udan, Ham. Nek udan ya basah kuyup kita. Berapa meter ya paling? 500 ada ya? Ada ini. Kita naiknya dari halte flyover Jatinegara. Nanti langsung ke koridor 10 menuju ke Tanjung Priok, terminal bus Tanjung Priok. Pas banget teman-teman, aku udah di sini. Pas gerimis, pas ya. Diridhoi Gusti Allah iki. Pas gerimis ya teman-teman, pas aku naik di sini. Wah. Terus loh. Perjalanan kali ini diridhoi bener ini. Langsung hujan deras nih di sini. Tapi kalau dari sini udah langsung naik bis ya teman-teman. Tapi harus jalan dulu ke sono. Tapi nggak apa-apa lah. Ini pas hujan ini, jadi nggak terlalu panas. Bersyukur banget aku pas jalan tadi nggak hujan, ketika udah di sekitaran halte langsung hujan deras kayak gini. Setelah menunggu kurang lebih 10 menitan, bis yang akan membawaku menuju ke terminal Tanjung Priok datang juga. Kayu Putih Rawasari. Kebetulan di koridor 10 ini sering dilayani oleh bis Transjakarta dengan sasis Volvo B11 R. Kalau dipikir-pikir enak juga ya jadi warga ibu kota. Cuman 3.500 perak udah bisa naik bis tronton sasis premiumnya Volvo keliling Jakarta sepuasnya. Hehehe. Iki Tanjung Priok ke Pasar Turi bukan? Nggak tahu ya. Pada siang hari ini aku ada di terminal Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara. Ini sekarang aku lagi nunggu jam keberangkatan bus dari Tanjung Priok sini menuju ke Madura. Ini pertama kalinya aku naik bis menuju ke Madura teman-teman. Dan aku mau naik bis yang menurutku ini masih satu-satunya di Indonesia
yang jalan akap, yaitu bis dengan konsep Switch Combi Bus, perpaduan antara kelas biasa dengan kelas sleeper, yang mana ini masih menjadi satu-satunya punyanya Sinar Jaya. Sekarang aku mau cari dulu agennya Sinar Jaya yang ada di Terminal Tanjung Priok ini. Terminal ini berada di Jakarta Utara dan aksesnya cukup mudah karena terintegrasi dengan angkutan kota seperti kereta komuter lain dan Transjakarta. Ini dia nih beberapa PO Bus yang masuk di Terminal Tanjung Priok, melayani berbagai tujuan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Dan juga tak ketinggalan rute yang paling banyak ada di titik terminal ini, Pulau Madura. Ini tadi aku nyari di agen sono, itu nggak ada agennya Sinar Jaya. Katanya nggak di situ teman-teman, katanya di depan sini. Kita cari aja ya. Sambil jalan-jalan lihat bis-bis yang ada di Terminal Tanjung Priok ini. Di sini tuh rata-rata didominasi sama tujuan ke Madura deh teman-teman. Itu ada Cipto GM. Nah di sana Cipto GM. Ini ada Pahala Madura, lalu ada Haryanto Madura juga. Memang rata-rata di Tanjung Priok ini rutenya itu kebanyakan menuju ke arah Madura. Ternyata agennya ada di situ teman-teman. Nah dia beda sendiri tuh di situ. Yuk. Jam berapa berangkatnya Pak nanti? Jam 1. Nah ini aku udah ngambil tiket yang sebelumnya udah aku pesen. Buat teman-teman yang butuh nomor agen Sinar Jaya Tanjung Priok, bisa dicatat nomor ini. Sedikit cerita nih kenapa kok aku bisa naik bis ini. Ini semua berawal ketika aku naik bis Sinar Jaya double decker dari Jogja menuju ke Jakarta. Nah kala itu bis yang aku naiki lagi apes, 2 kali mengalami trouble sehingga tiba di Jakarta sekitar jam 1 siang. Karena peristiwa tersebut, penumpang bis double decker yang trouble pada tanggal 10 Mei kemarin mendapatkan kompensasi sebagai tanda permintaan maaf dari pihak Sinar Jaya. Langsung saja deh aku request naik bis yang Switch Combi dari Jakarta menuju ke Madura. Terserah tujuannya kemana, yang penting judulnya ke Madura naik Switch Combi terbaru Sinar Jaya ini teman-teman. Dan alhamdulillah ketersediaan kursi masih ada sehingga tanggal 8 Juni kemarin aku bisa naik bis Switch Combi ini menuju ke Madura. Sekitar pukul 12 siang bis sudah terparkir di Terminal Tanjung Priok. Sinar Jaya Switch Combi Bus saat ini melayani rute Jakarta Tanjung Priok menuju ke Kabupaten Sampang yang ada di Pulau Madura. Jadi untuk rute Madura yang dilalui yaitu Bangkalan, Blega, Tanah Merah dan berakhir di Sampang saja teman-teman. Sedikit flashback beberapa minggu yang lalu, yaitu kala unit ini sempat membuat viral dunia bis di Indonesia. Pada tanggal 19 April 2022 silam dalam rangka acara Laksana Private Showcase, Karoseri Laksana dan PO Sinar Jaya membuat gebrakan dengan memproduksi bis Switch Combi Family Bus yang hadir dengan konsep bis untuk keluarga. Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz tipe OH1626 yang dilengkapi dengan suspensi udara. Bodinya sendiri menggunakan bodi tipe Legacy SR2 Panorama Single Glass dengan basic bodinya itu transporter, yang artinya bagasinya bis ini luas sehingga bisa untuk mengangkut motor secara utuh tanpa harus dipreteli. Dari segi tampilan luar, bis ini tuh enak banget dilihat teman-teman ya. Perpaduan antara bis kelas biasa dengan kelas sleeper bisa disatukan dalam satu garis desain yang cukup dinamis. Karena tadi di luar tadi hujan, aku nggak sempat nge-review secara detail, cuman footage aja. Sekarang udah langsung berada di dalamnya bis Sinar Jaya yang Switch Combi Family Bus dengan nomor bodi 29DD Tanjung Priok menuju ke Sampang Madura. Bis ini tuh cukup spesial karena bis ini merupakan inovasi dari Karoseri Laksana dan juga Sinar Jaya yang menurutku cukup berani menghadirkan layanan Switch Class dengan kelas 21. Tapi sebelum itu, aku mau nunjukin ke teman-teman dulu kelas yang bagian depan sini teman-teman. Jadi bis ini tuh multi kelas, ada kelas eksekutif dan ada kelas sleeper. Aku mau nunjukin ke teman-teman dulu yang kelas biasa teman-teman, kelas eksekutif. Nah, oh ya, sebelumnya tadi tuh waktu kita masuk sini, itu tuh udah ada kayak semacam kardus-kardus untuk melindungi agar karpetnya ini tetap steril dan bersih. Sandal atau alas kaki atau sepatu kita itu ditaruh di sini.
ya kayaknya itu masih kayak agak berantakan gitu ya. Mungkin kedepannya itu dikasih rak atau apa gimana. Dan juga di sini nggak bisa dikasih terlalu banyak barang karena di sini itu adalah pintu darurat dari bis ini teman-teman. Oke. Dan di sebelah kanan ini ada toilet. Nah, toiletnya ini itu ada di tengah. Yang mana toilet tengah ini dia itu paling hemat ruang dibandingkan dengan toilet bagian belakang. Karena ruangnya cuma segini aja udah bisa dapat toilet gitu. Nah, toilet seperti ini. Oh, masih mati ya. Nah, seperti ini teman-teman toiletnya. Ini toilet ini bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja. Nah, dan nggak bisa digunakan ketika bis ini sedang berhenti kayak gini, nggak bisa. Kalau misalkan bis ini posisi sedang berhenti, teman-teman nggak boleh menggunakan ini, harus keluar atau cari tempat toilet di tempat yang lain. Karena apa? Karena toilet ini tuh posisinya gimana ya? Kalau di kereta api itu pelunglap gitu loh. Dia nggak ada tampungannya, dia langsung turun itu di situ. Dan nggak boleh buat buang air besar. Karena apa ya? Karena pelunglap itu dia langsung jatuh ke bawah. Kasihan kan, misalkan posisi berhenti buat buang air besar langsung ke bawah gitu kan, yang bersihin yang di bawah kan ya agak jijik gimana gitu ya. Oke, kelar ya yang masalah ini. Walaupun teman-teman yang ada yang bilang, wah kok bahas toilet mulu, itu mulu. Karena faktanya di lapangan yang habis viral kemarin itu masih ada penumpang yang belum paham tentang aturan penggunaan toilet di bis malam seperti ini. Oke, lanjut aja kita ke depan. Kalau kita duduk di sini, kita tuh bisa melihat pemandangan ke depan dan ke samping. Karena apa? Desain dari selendangnya Laksana itu membuat penumpang kursi depan tuh masih bisa melihat sisi sana, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi nggak keblok gitu teman-teman. Bis ini menggunakan SR2 Panorama. SR2 Panorama adalah nama dari bodi single glass-nya Laksana yang terbaru teman-teman. Bis ini menggunakan sekat. Sekatnya itu sekat model terbarunya Laksana. Kalau model lamanya kan nggak ramah pandangan ya, karena dia tuh sempit gini loh, ada lekukan gini, tapi kalau ini udah los seperti ini. Cuman sayangnya dari pihak operator lagi nih, sayangnya dikasih TV segede kayak gini. Segede kayak gini nih berapa ya ini ya, 17 lebih dari sekitar 19 atau 21 inch ya kayaknya ini ya. Kayak gini segede gini, jadi pandangan ke depan itu malah ngelihat TV. Bayangin deh kalau misalkan sore mulai gelap gitu, TV-nya ini nyala, bikin mata gak gimana gitu. Ya semoga saja, kalau harapanku ini bisa dilepas sih, bisa lihat pandangan seluas-luasnya seperti itu teman-teman. Karena kan sayang juga ya, ini udah bodinya SR2 Panorama single glass tapi ada ininya. Aku duduk di kursi kelas eksekutifnya Sinar Jaya dengan bodi 29DD tujuan Jakarta Tanjung Priok Madura. Di kursi kelas eksekutif ini kita dapat bantal. Tapi maksudnya dapat itu fasilitas on board ya, fasilitas ketika di dalam bis saja, nggak boleh dibawa pulang. Lalu ini ada selimutnya standar sih, selimut bis malam. Lalu juga ada leg restnya ini bisa diturunin juga gini, bisa dinaikin, bisa diatur lah. Dan juga ini ada armrest, nah buat gini. Lalu disediakan seat belt, lalu juga ada nih reclining seat, kita tinggal tekan di sini. Lah kayak gini teman-teman. Nah ini bisa direbahin kayak gini sesuai dengan keinginan kita, tapi jangan rebah-rebah banget ya, kasihan yang di belakang. Ini kita balikin lagi kayak gini. Ini tuh dia menggunakan kursi dari Aldila. Keunggulan dari kursi buatan Aldila ini, dia tuh agak tipis, jadi nggak makan ruang teman-teman, sehingga dengan konfigurasi kayak gini itu nggak terasa sempit teman-teman. Padahal kalau diisi sekitar 14 seat dengan ruang yang nggak ada setengahnya bis ini, ya rasanya kalau dibayangin ya sempit sih, tapi dengan kursi Aldila ini jadi nggak sempit. Oke teman-teman, kita udah kelar nih mengulas tentang seat yang depan atau kelas yang depan, kelas eksekutif. Kita geser ke belakang ya. Ada kurang lagi nggak sih? Oh iya, aku nggak nemuin charger USB ya di sini ya. Ini kalau ngecas gimana ya? Coba di sini ada nggak di kompartemen sini? Bisa di dekatnya box audio ada ya di tempat penyimpanan ini? Oh nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalkan ngecas gimana ya? Paling ke depan, ke mana, ke ruang krunya. Oke, langsung aja kita ke belakang di seat yang spesial. Nah ini suite class yang lengkap dengan tumbuh-tumbuhan bohongan ini. Langsung aja yuk. Nah ini tempatku sama Ilham.
di seat nomor 17 dan nomor 19 teman-teman. Nah, keunggulan dari Suits Kombi Bus ini, dia itu kelasnya itu kelas sleeper, bisa memuat banyak penumpang karena konfigurasi tempat duduknya ini 2, 1 atas bawah. Dari setengah aja, ini volume berapa meter ya? Dari sini ke situ mungkin sekitar 7 meteran, itu dia udah bisa membawa 15 penumpang. Ini kita langsung aja ke belakang. Bis ini tuh dinamai Suits Kombi Family Bus karena bis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang kelas sleeper atau kelas suite class yang ingin membawa keluarganya. Ada masukan dari penumpang kelas suite kelasnya Sinarjaya itu yang misalkan nih kalau bawa anaknya masih kecil itu bingung mau ditaruh di mana. Kalau ditaruh misalkan ini satu-satu ya, sini ibunya anaknya di sini tuh kayaknya kalau susah gitu ya. Akhirnya hadirlah kelas seperti ini teman-teman. Misalkan ini ibu di sini, ini anaknya di sini. Jadi bisa berdua gini loh teman-teman, bisa jejer kayak gini sepanjang perjalanan. Kelas seperti ini di Indonesia masih semacam uji coba ya. Ya semoga saja kelas kayak gini tuh laku di pasaran ya teman-teman ya. Kelas ini tuh emang hadir karena kebutuhan dari pelanggan. Masih ada ruang kosong di sini. Ini kayaknya bisa diisi kayak semacam tempat untuk naruh sandal deh. Bukan sih. Bisa juga sih tempat naruh sandal, terus bagasi tambahan, dan juga satu lagi bisa diisi dispenser teman-teman. Bisa buat teman-teman bikin kopi, bikin teh atau apa gimana gitu. Di sini masih ada ruang kosong dan di sini juga bisa digunakan untuk bagasi tambahan. Tapi aku masih bingung. Ini kandang macannya di mana ya tempat istirahat krunya? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya udah, oke. Sekarang aku mau nyobain kursi yang sini, yang satu ini. Kita coba ya. Nah, cara naiknya ini nomornya berapa ini? 27 di sini. Kita coba di sini. Naik. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, aku rasain ini tuh lebih sempit dibandingkan kelas suits kelas yang sebelumnya. Punya Sinarjaya yang pakai sasis Hino RN285 sama Mercy 1626. Ini kan memang 21, jadi agak sempit. Terus yang dikorbankan sebelah sini nggak ada kayak apa ya, nggak ada tempat yang lebih luas gitu. Jadi dengan ini dikasih cup holder kayak gini jadi menambah sempit ruangan kayak gini teman-teman. Ini jadi kalau misalkan bepergian sendiri bisa milih seat yang ini. Terus yang kalau pengen yang double pilih yang kursi sebelah, misalkan sama keluarga, sama teman atau sama apa gitu. Dari sini juga dilengkapi dengan audio video on demand. Tapi ini masih dimatiin deh. Nanti aja deh. Kita geser ke sebelah situ aja teman-teman. Kita cobain yuk. Lumayan sih, lumayan enak sih. Ini maksimal sih ini. Nggak bisa. Jadi kayak kayak dream coach-nya Adi Putro ya. Rebahnya nggak bisa maksimal kayak gini. Tapi ya worth it sih, lumayan sih. Misalkan bepergian duduk sleeper kayak gini dengan teman, dengan saudara, misalkan ibu dan anak bisa. Nah, tapi kemarin tuh waktu aku tanya sama Sinarjaya, bis ini tuh nggak bisa buat pasangan. Misalkan teman-teman pengen ngajak pacarnya nih naik bis ini, itu kayaknya nggak bisa teman-teman, nggak bisa diakomodasi dengan bis ini karena di sini ada regulasinya, nggak boleh jejeran cewek cowok kalau bukan keluarganya. Untuk teknisnya seperti apa, untuk saat ini masih digodok teman-teman. Kedepannya ada regulasi seperti itu. Udah diantisipasi sama pihak Sinarjaya terkait hal itu. Nah ini misalkan kosong, ini longgar banget sih ini kayak gini gitu. Terus misalkan ini ada orang yang nggak kita kenal, juga agak sedikit canggung teman-teman ya, agak sedikit canggung atau gimana gitu, karena nggak kenal. Dan lagi misalkan kita mau ke toilet atau mau keluar, kita harus permisi dulu ngelangkai orang yang tidur di sini. Rasanya kayak gimana gitu ya. Ya ini masih baru sih, masih pertama kali di Indonesia. Mari kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Oke, ini sekarang udah mau jam 1, keberangkatan bis ini dari Terminal Tanjung Priok. Gimana Ham? Kesan pertama masuk interior bis ini? Ini bener-bener keren banget karena ini kan pertama ya aku ngelihat kombinasi kelas gini antara sleeper dengan eksekutif biasa tapi di big bus yang bukan double deck. Dari awal masuk itu
dari agennya itu langsung menghimbau kita buat ngejaga kebersihan. Jadi baru aja masuk itu baik penumpang eksekutif atau sleeper itu disuruh lepas alas kaki. Ya walaupun rak untuk alas kakinya belum ada sih. Meskipun di luar hujan, karpetnya itu masih kelihatan bersih. Kebetulan ini karpetnya juga baru pasang kabarnya 2 hari yang lalu itu. Sekalian perawatan katanya. Ini sih yang bikin spesial ini. Seat sleeper tapi double gitu, bersebelahan gitu, bisa bareng keluarga atau bareng teman seperti yang akan saya lakukan perjalanan bersama Mas Andriawan saat ini. Mantap. Asli, mantap banget ini. Inovasi dari Laksana. Oke, ini ngomong-ngomong jam 1 lebih kok belum berangkat ya? Nunggu penumpang kayaknya ya? Ya mungkin nunggu penumpang ya, karena masih baru beberapa doang ini. Oke. Hujan juga mungkin penumpang telat ya? Bisa jadi. Seperti yang aku bilang tadi, bis ini tuh di depan ini ada bagasi yang bisa memuat motor. Jadi di sini tuh lantainya lebih rendah dibandingkan dengan yang di kelas eksekutif ini. Yang kelas eksekutif ada 2 tangga kayak gini. Soalnya di bawahnya ini udah ada bagasi yang bisa memuat motor. Iki berarti nomor 1 sampai 14 di sini. Terus 15 sampai 29 di sini. Ya kan? Bener toh? Berarti penomornya gini teman-teman. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Polanya kayak gitu ternyata. Nah ini teman-teman aku nyobain switch yang double yang di bawah. Enak juga sih. Cuman pandangannya kehalangin loh. Di tengah-tengah ini ada kayak tiang gini, jadi nggak bisa los. Bila teman-teman pengen nyoba yang kursi yang bawah, itu yang penomorannya Sinar Jaya itu yang bawah itu yang genap, sedangkan yang atas ini yang ganjil. Jadi yang aku naikin ini di atas ini ya 17 sama 19. Nah ini 18 sama 20. Di situ singlenya itu nomornya 16 tuh. Nah itu. Jam 13.25 ini berangkat dari terminal Tanjung Priok. Bener ini dulu tadi sejenak. Goyangannya lumayan ya. Ini baru di jalan biasa, nanti kita lihat di sambungan jembatan tol gimana. Jam 13.26 ini udah lepas dari terminal Tanjung Priok. Nah ini kita menuju ke hampiran selanjutnya. Nah ini mau hampir mana, biasanya bis Madura tuh kalau dari sini. Wah ini sayangnya hujan ya teman-teman ya. Itu katanya Ilham ini. Nah ini di situ tuh pelabuhan Tanjung Priok. Aku mau salah-salah sama Tanjung Perak. Ini lo sayang banget. Mau tak lepas rasanya. Tapi kalau dilihat dengan pemasangan kayak gini di tengah gini, itu paling saluran AC nih teman-teman. Jadi kalau ditaruh di tengah ini biar nyemburnya ke sana ke sini biar rata. Ngangkut mobil itu. Mobil penumpang gitu loh. Kayak mobil pick up, mobil penumpang. Iya. Ekspor impor. Tutup. Lagi ngurup nih kamera ketutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.